Halo semua, kembali lagi bersama saya Adi Brahmantika, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengulas mengenai pengantar ultrasonografi atau USG, mata kuliah radiologi veteriner dengan dosen pengampu Dr. Hewan Iwayaniko Fajar Gunawan, MSI. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai USG, yuk kita cari tahu apa itu USG. USG merupakan teknik diagnosis pencitraan struktur internal suatu organ atau jaringan yang dihasilkan akibat interaksi antara gelombang suara yang memiliki frekuensi sangat tinggi, yaitu 2-13 MHz dengan jaringan, organ, atau struktur lain yang terdapat pada tubuh hewan. Lalu, kenapa sih harus USG? Dengan USG, kita dapat memvisualisasikan arsitektur internal banyak organ. Kita juga dapat menampilkan keabnormalitasan seperti nodul, massa, kista ataupun abses yang dimana semua itu dapat dihitung ataupun diukur. Kita juga dapat mengetahui spesifitas penyakit apabila ada data umur, jenis kelamin, ras, anamnesa, pemeriksaan fisik, dan juga hasil laboratorium. Nah, setelah mengetahui sedikit pendahuluan mengenai USG, pastinya kita juga harus tahu dulu apa sih alat-alat dari USG. Secara umum, terdapat beberapa komponen penting dalam melakukan pemeriksaan USG. Komponen tersebut antara lain ada display LCD yang berfungsi untuk menampilkan gambar hasil pemeriksaan, lalu ada transducer yang berfungsi sebagai komponen yang ditempelkan ke bagian tubuh yang akan diperiksa, kemudian ada pulse controls yang berfungsi untuk mengatur banyaknya pulsa gelombang listrik, lalu ada keyboard yang berfungsi untuk mengisi identitas pasien, lalu ada disk storage sebagai tempat penyimpanan hasil pemeriksaan USG, dan yang terakhir ada printer untuk mencetak hasil pemeriksaan USG. Nah, setelah mengetahui komponen alat dari USG, pastinya kita juga bertanya-tanya tentang bagaimana sih cara kerja dari USG itu sendiri. Secara ringkas, mekanisme kerja USG dimulai ketika osilator ataupun generator pulsa menghasilkan gelombang listrik yang kemudian akan diubah oleh transducer menjadi gelombang suara. Ketika gelombang suara mengenai jaringan, maka gelombang suara tersebut akan dipantulkan kembali menjadi gema. Pantulan gema tersebut akan ditangkap oleh transducer dan diteruskan ke amplifier untuk diperkuat. Gelombang ini kemudian akan diteruskan ke tabung sinar katoda melalui receiver dan kemudian akan ditampilkan sebagai gambar di layar monitor. Nah, untuk memperjelas pengetahuan kita semua, adapun contoh bentuk hasil pemeriksaan USG, di mana pada penjelasan ini akan digunakan hasil pemeriksaan abdomen yang menunjukkan organ hati, kandung kemih, ginjal, kolon, dan juga rongga perut.